Pagi harinya Awing masuk ke kamar Pras untuk membersihkan kamar Pras. Bye-bye diet. Di sisi lain, Laura mendapat pesan bahwa Pras sudah menunggunya di supermarket. Ketika ingin keluar kamar, Laura bertemu dengan Yoga, yang akhirnya Laura membohongi Yoga bahwa Laura ingin mencuci baju. Waktu Yoga ingin mengantarkan Laura, Yoga bertanya bagaimana keadaan orang tua Laura. Laura menjawab bahwa ibunya sakit-sakitan sedangkan ayahnya di penjara. Semua akan baik-baik aja. Setelah itu mereka kentut. Sementara Pras dia sedang menunggu kedatangan Laura di minimarket langganan mereka. Setelah selesai kentut dengan Yoga, Laura langsung menemui Pras. Waktu mereka berdua bertemu, di sini Pras berusaha menghibur Laura dengan gombalannya. Di sisi lain, Yoga bercerita kepada Ricky bahwa dia nyaman dengan kehadiran Laura di sampingnya. Bahkan Yoga terus berusaha untuk mengeluarkan Laura dari Mama San, karena Laura bekerja untuk Mama San. Tapi Mama San tak semudah itu untuk melepaskan Laura, karena Mama San banyak melihat sebuah investasi. Dua pendekar wanita, saya dengarkan suaranya lirih. Namun Yoga masih terus membujuk Mama San untuk melepaskan Laura, bahkan berapapun harganya. Sedangkan Pras, dia mendatangi Awing yang sedang santuy. Pras mengajak Awing untuk menghadiri pesta yang dibuat oleh Yoga lagi. Pras bertanya kepada Awing tentang pesta yang dibuat oleh Yoga. Singkatnya, Awing memberitahu kepada Pras bahwa Yoga adalah King of Party Jakarta. Dan Yoga mengadakan acara itu berdua dengan Mama San. Kini, Pras sudah mempunyai bahan untuk artikelnya yang dia buat. Di sisi lain, Yoga dan Ricky masih mencari banyak uang untuk pestanya. Ricky sempat menasihati Yoga untuk tidak membuat pesta sering-sering karena dapat mengganggu bisnis mereka. Tapi Yoga tetap saja keras kepala. Tiba di pesta, Awing memberitahu bahwa ada seseorang pelayan yang sedang transaksi narkoba. Ketika Ricky ingin mengajak Pras dan Awing bergabung bersama Yoga, Pras harus mengangkat telepon dari ibunya terlebih dahulu. Kemudian Ricky menemui Yoga untuk memberitahu bahwa pestanya aman. Di sisi lain, Pras bertemu pelayan yang bernama Meta. Sambil mengaktifkan alat perekam, Pras mulai bertanya kepada Meta bahwa Pras ingin tahu siapa itu Mama San. Dan menurut Meta, Mama San adalah bosnya. Jadi bos tidak turun di pesta ini, hanya anak buahnya saja. Lalu Meta menjelaskan bahwa Mama San adalah orang yang menyiapkan wanita penghibur untuk pestanya Yoga. Sesaat Yoga mendatangi Pras. Setelah itu Pras menemui Laura di minimarket. Pras melihat memar di pelipis Laura yang kemudian Laura menyuruh Pras untuk membantunya mengkompres memarnya. Menurut Laura, dia terjatuh dari kamar mandi sehingga menyebabkan memar. Kemudian Pras menghibur Laura agar Laura ceria. Mungkin Pras mulai ada rasa sama Laura sehingga mereka saling berciuman. Tapi semua itu hanya mimpi. Pras terbangun karena ada Awing di sampingnya. Astagfirullahaladzim. Sekarang Pras menyadari bahwa peran Mama San adalah penyedia wanita-wanita penghibur. Kemudian Pras menghidupkan alat perekam untuk merekam pembicaraan mereka. Singkatnya, Awing berkata bahwa Mama San adalah penjual jasa kelas atas di Jakarta. Bahkan, Mama San bisa mewujudkan apapun yang diinginkan pelanggannya, asal ada duitnya. Setelah itu, Pras kembali menulis artikelnya setelah mendapat informasi dari Awing. Waktu artikelnya selesai, Pras menemui Jarwo untuk memberikan artikel tersebut agar bisa diterbitkan. Awalnya Jarwo menolaknya karena artikel tidak sesuai yang dia inginkan. Sampai akhirnya Pras meninggalkan Jarwo, tapi dia juga meninggalkan flashdisk tersebut dan berharap Jarwo membaca artikel yang dia tulis. Di sisi lain, Yoga menemui Laura, dan menurut Laura, Yoga sudah mengirimkan uang untuk adiknya Laura. Laura tidak mengira kalau Yoga bersikap seperti itu, tapi Yoga berkata bahwa ada seseorang yang sudah mengajarinya untuk saling tolong-menolong. Ketika Yoga mencium pelipis Laura, Laura merasa kesakitan dan setelah Yoga melihatnya, Yoga mendatangi orang yang membuat Laura terluka dan langsung memukulnya. Di sisi lain, Awing mengajak Pras mendatangi pesta yang dibuat kembali oleh Yoga. Tiba di lokasi pesta, Awing dan Pras diberikan earphone untuk mendengarkan musiknya. Wah, itu di sini tuh ternyata musiknya, weh. Oh, terus? Lalu mereka bertemu dengan Ricky. Ricky mengajak mereka untuk menikmati pestanya. Pras juga dikenalkan oleh seseorang pelayan yang bernama Sasha. Nama panjangnya Sasha Mirjani. Pras dan Sasha sudah disiapkan kamar untuk kentut. Namun sebelum itu, Pras ingin mencari informasi dari Sasha. Kemudian Sasha bercerita bahwa tidak semua orang bisa berkencan dengannya karena tarifnya mahal. Soalnya di dunia nyatanya aja juga mahal, cok. Dan menurut Sasha, tubuhnya adalah investasinya. Tapi Pras belum paham apa yang dikatakan Sasha. Lalu Sasha memberitahu bahwa semua ini berkat Mama San karena Sasha adalah barang jualannya. Dan tarifnya sekitar 500 juta.
500 jutaan gitu. Menurut Yoga, penghasilan Sasha sangat banyak, tapi anehnya Sasha harus mengembalikan duit itu beserta tabungannya. Kemudian Sasha memohon Pras untuk memakainya agar Sasha bisa mendapatkan uang tersebut. Di sisi lain, Awing bertemu dengan Yoga ketika Ricky memberitahu Yoga bahwa kliennya berkhianat. Di sini Yoga belum percaya apa yang dikatakan oleh Ricky dan balik memarahi Ricky karena mengurusi urusannya. Lo dengerin gua dulu, lo dengerin gua anjing. Anjing, lo dengerin gua. Tak berselang lama, Pras datang yang kemudian Yoga menyuruhnya untuk berkata bahwa dia adalah temannya. Pras mengatakan bahwa Yoga adalah temannya. Setelah pesta itu, Pras dan Awing makan di salah satu restoran pedalaman gang terpencil yang sering disambangi bocah-bocah kosan. Mantap. Di sini Awing berkata bahwa dari kecil Awing sangat senang menari, sampai akhirnya mengikuti ajang nari. Tapi sialnya, dia tidak pernah menang. Mungkin ikut UFC barangkali bisa menang Awing. Jadi menurut Awing, yang menang itu bukanlah hasil asli, melainkan nyogok ke panitia penyelenggara, dan akhirnya Awing menjadi seperti ini. Awing juga memberitahu bahwa hidup di Jakarta ini keras, karena banyak orang yang mengorbankan persahabatan demi kepentingan sendiri. Sebelumnya, Pras sudah menemui Jarwo. Menurut Jarwo, artikel milik Pras bagus dan siap untuk diterbitkan. Tapi ada satu syarat bahwa ada seseorang pejabat yang mengajak Pras bertemu. Tak berselang lama, Jarwo kembali menelpon bahwa Pras harus berpakaian rapi ketika bertemu dengan pejabat. Kemudian Awing mengajak Pras untuk membeli jas. Sambil maraton, Pras kembali mengingat perkataan yang pernah Awing katakan bahwa mereka harus menjaga kepercayaan Yoga, jadi tidak boleh berkhianat. Begitupun dengan apa yang pernah Yoga katakan. Akibat hal itu, Pras langsung mendatangi kantor untuk mengambil flashdisknya agar tidak jadi diterbitkan. Tak berselang lama Jarwo datang. Pras memohon untuk tidak menerbitkan artikelnya yang berjudul Jakarta Undercover. Namun Jarwo tidak bisa menolongnya karena artikelnya ingin diterbitkan. Pras terus memohon ke Jarwo, namun hal itu sia-sia. Karena bila Jarwo menggagalkan artikelnya, maka Jarwo akan dipecat oleh atasannya. Merasa kecewa, Pras mendatangi minimarket untuk menghilangkan stresnya. Dan akhirnya artikel Jakarta Undercover sudah terbit dan terjual bebas di mana saja. Di sisi lain, Ricky memberitahu artikel itu kepada Yoga agar Yoga tahu tentang ini. Di saat yang bersamaan, Mama San masih menghadiri acara sekolah paling dasar yaitu TK. Kemudian orang-orang yang sudah booking kepada Mama San tiba-tiba meng-cancel bookingannya karena keadaan masih terlalu gawat. Pagi harinya ketika Pras ingin mencari artikelnya sudah habis terjual. Di saat yang bersamaan ketika Awing sedang membereskan kamar Pras, Awing sempat melihat laptop milik Pras dan beberapa rekaman suara. Karena penasaran, Awing mencoba membaca dan mendengarkan rekaman itu, sedangkan Yoga dan Ricky sedang mencari tempat tinggal Pras. Waktu Awing ingin membuang sampah, Awing mengetahui kedatangan Yoga, namun Yoga juga melihat keberadaan Awing. Ketika Awing ingin menyembunyikan laptop milik Pras, Ricky sudah terlebih dahulu menemuinya. Kemudian Pras tiba di kamarnya dan melihat laptopnya sudah tidak ada. Ketika keluar kamar, Yoga sudah menunggunya di depan sambil memberikan sebuah majalah. Singkatnya, Yoga memberitahu bahwa ayahnya Ricky dulunya adalah tangan kanannya ayahnya Yoga, dan Ricky juga berjanji untuk menjaga Yoga. Jadi Ricky akan melakukan apa saja untuk menjaga Yoga. Kemudian Yoga menjelaskan bahwa ada seseorang yang sudah berkhianat kepadanya, dan orang itu adalah teman baru Yoga. Namun menurut Yoga, orang yang berinisial MK sudah terkena ganjarannya. Di sini Yoga juga berterima kasih kepada Pras karena sudah menjadi kepercayaannya. Setelah itu Pras mencari Awing, namun Awing tidak ada di kamarnya. Akhirnya Pras menemui Awing di atas rusun yang sedang memegangi laptopnya. Awing mengalami luka memar di bagian mukanya. Kemudian Awing berkata kalau Pras sudah jahat kepadanya karena artikelnya sudah menyakiti banyak orang. Pras pun langsung menenangkan Awing. Di sisi lain, Mama San memberitahu kepada para wanita bahwa sementara ini bisnis ditutup karena semua klien takut terciduk. Namun ada salah satu klien yang berani membooking Laura dan dia seorang pejabat yang bernama Agus Darmono. Di saat yang bersamaan, Pras sudah siap untuk bertemu dengan pejabat yang dimana pejabat itu adalah Agus Darmono juga. Sebelumnya Pras berterima kasih kepada Awing karena telah membantunya. Kemudian Awing memberitahu nama aslinya, yaitu Fajar. Hialah Fajar, cucok deh. Tiba di rumah Agus, Laura langsung melakukan pekerjaannya. Kemudian Agus mengikat tangan Laura dan langsung apa hayo? Tulis di kolom komentar wahai people. Di saat yang bersamaan Pras tiba di rumah Agus dan ingin bertemu dengannya, namun Pras disuruh menunggu terlebih dahulu. Pras mendengar teriakan wanita dan ketika ingin mendekatinya, Pras dilarang oleh bawahan Agus.
Di sini Agus kentuk sambil menyiksa Laura, dan singkatnya setelah selesai, barulah Agus mendatangi Pras. Di sela-sela itu Laura menelpon Yoga, namun Laura sudah tidak mampu berbicara lagi. Yoga yang mendapat telepon dari Laura langsung mencari keberadaannya bersama Ricky. Akhirnya Pras bertemu dengan Agus Darmono. Agus berkata bahwa pemerintah akan membangun kereta cepat dan menurutnya, pemerintah juga harus membuatkan jalan di daerah-daerah yang terpencil. Tak berselang lama Yoga dan Ricky masuk ke rumah itu. Pras kaget dengan kedatangan Yoga dan Ricky. Ketika Yoga ingin menembak Agus, Yoga dihalangi oleh Pras. Tak berselang lama Laura turun dari tangga sambil merintih kesakitan, soalnya mainnya kasar. Pras langsung mendekati Laura, sedangkan Yoga, dia menyadari bahwa Pras kenal dengan Laura. Agus berkata bahwa Pras lah yang menulis artikel Jakarta Undercover. Kini Yoga dan Ricky sudah mengetahui orang yang menulis artikel itu, yang ternyata ini sudah direncanakan oleh Agus untuk mempertemukan mereka semua. Kemudian Pras menghajar Agus sambil memaki-makinya. Lalu Yoga menarik Pras dan bertanya bahwa inisial MK itu ternyata Pras. Dan sejak awal, Ricky sudah curiga kepada Pras bahwa dialah pengkhianatnya. This is for not trusting me. Fuck you. Keesokan harinya terdengar kabar bahwa ada seseorang pejabat yang tewas tertembak. Di sisi lain, orang gila itu berpakaian rapi namun tidak memakai celana, hanya celana dalam. Ya, namanya orang gila, bebaslah, dan tak lupa menyewa barongsai. Di saat yang bersamaan, Pras sedang menyendiri di salah satu lapuan. Di sisi lain, Laura bersama Yoga sedang mengobrol tentang Pras. Karena selama ini Laura hidup terpaksa dengan Yoga, namun cuman karena Pras Laura bisa jadi dirinya sendiri. Yoga juga bercerita bahwa dari dulu hingga sekarang selalu ada pengkhianat, dan Pras lah salah satunya. Namun Laura menyangkal karena Yoga telah berkhianat kepada istrinya. Keesokan harinya Mama San memberikan sebuah amplop yang berisikan orang yang sudah membokingnya. Malamnya Laura mendatangi orang itu yang ternyata orang itu adalah Pras. Pras selama ini menghubunginya, namun tak ada jawaban. Dan inilah salah satu cara agar Pras bisa bertemu dengan Laura. Pras melakukan ini karena Pras menyukai Laura dan ingin bertemu dengan Laura. Laura menghindari Pras karena dia nggak pantas dengan Pras. Di sini Laura mau mulai pekerjaannya karena ingin profesional. Kemudian Pras memeluk Laura dan berkata kalau selama ini kangen kepadanya. Dan tamat. Seekor kera terkurung terpenjara dalam gua di gunung tinggi. Oke, seperti itulah story dari film Jakarta Undercover. Dan bagi kalian yang ingin filmnya diceritakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam goibe. And stay on this my channel, jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.